kebangkitan manusia dari kubur. Sangkakala ditiup yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang-orang dari kubur. Dan seketika itu manusia bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Kubur lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasul-Nya." Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Surah Yasin 51-54. Fase kehidupan di akhirat dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam untuk SMK kelas 12 karya Bahrul Ilmi dan kawan-kawan. 1. Fase kehancuran alam semesta ditandai gugurnya bintang-bintang di langit, terjadinya goncangan yang dahsyat, dan ledakan yang menyebabkan bumi beserta seluruh isinya menjadi hancur. Manusia yang hidup di masa itu akan mati. Fase kehancuran alam semesta inilah yang disebut dengan kiamat kubro besar. 2. Fase kebangkitan manusia. Fase kebangkitan manusia dari alam kubur terjadi saat semua manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Manusia pada fase kebangkitan akan dikumpulkan di alam mahsyar atau padang mahsyar. 3. Fase perhitungan. Fase perhitungan ini seluruh amal yang dimiliki manusia ketika hidup di dunia akan diperhitungkan hisab, kemudian akan ditimbang mizan. 4. Fase pembalasan. Fase pembalasan yaitu hari pembalasan setelah ditimbangnya amal perbuatan manusia. Bagi umat yang kebaikannya besar akan masuk ke dalam surga.
Sementara umat yang sering berbuat maksiat dan keburukan akan mendapat balasan neraka. Apa yang terjadi pada fase kebangkitan manusia dari alam kubur? Hari kebangkitan Yaumul Ba'ats, Muhammad Said dalam buku Pesona Surah Yasin mengisahkan, di fase kebangkitan kelak akan menjadi fase yang sangat melelahkan, di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dapat dibayangkan bagaimana berdesak-desaknya manusia dalam jumlah yang sangat banyak dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, sehingga kedua betis kanan dan kiri mereka bertaut rapat. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mula. Pada hari itu manusia digiring. Al-Qiyamah 29 sampai 30. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan keadaan amal perbuatan yang sedang dikerjakannya ketika mati. HR Muslim. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kelak manusia akan digiring dalam 3 golongan. 1. Kelompok berjalan kaki dengan penuh rasa harap dan takut. Kelompok kedua berkendaraan, ada yang 1 kendaraan berisi 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan ada pula yang 1 kendaraan berisi 10 orang. Sedang yang lainnya digiring dengan api. HR Saikon. Sementara itu Bas Ibnu Hakim mendengar berita dari bapaknya yang mendapat berita dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan digiring dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan, dan dengan diseret di atas muka kalian. HR Tirmizi. Hidup di dunia hanya sementara, kekal abadi ada di akhirat. Lakukan kebaikan di dunia untuk bekal akhirat. Taatlah pada Allah dan Rasul.